Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Sin Rahmani. Untuk video kali ini yaitu saya akan melanjutkan video sebelumnya ya. Untuk video kali ini saya akan membuat suatu post data yang mana kita bisa mengakses API public tersebut dan bisa menginput datanya. Oke, langsung saja saya buka projectnya, yaitu ada di dalam Android Studio. Oke, mungkin di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya, ini adalah satu Kotlin sintetik untuk sebuah pemanggilan ID. Ini juga ada HTTP, lalu ada retrofit, ada glide, misalnya untuk gambar ya. Oke, kalau sudah jangan lupa teman-teman sinkron now. Oke, setelah itu saya akan buat suatu layout terlebih dahulu. Coba kita buka. Oke, teman-teman bisa bikin ini dulu ya, pakai menu ya. Caranya di res, klik kanan, lalu new. Di sini ada Android Resource Directory. Oke, kita ganti aja type-nya dalam menu. Nah, jadi seperti ini langsung klik OK saja ya. Di menu ini yaitu kita bisa lihat ya di sini. Sebutkan saja. Nah, ini saya menambahkan suatu ID yaitu menu add adalah add new wisata, yang mana ini adalah ketika kita mengklik 3 button ini ya, button yang ini yang ada 3 titik ini, dia akan mengarahkan dalam add new wisata. Nah, yang mana itu ada di dalam di sini ya, item raw list, dialog insert. Nah, nanti dia akan mengarahkan sini. Untuk di back end-nya itu dia ada di dalam package utama di sini ya. Nanti saya jelaskan. Oke, pertama bikin menunya dulu ya. Tombol titik 3 ini untuk mengarahkan ke sini ya. Nah, teman-teman juga jangan lupa yang membuat suatu activity baru, yaitu dialog insert dialog insertnya dia. Jadi ketika si user ya mengklik mana tadi, ini mengklik ini, maka dia akan mengarahkan mana dialog insertnya, nanti dia akan mengarahkan sini. Oke, sini saya mempunyai suatu activity ya, satu layout yang mana ini adalah scroll view. Jadi dia bisa di scroll ya, karena tidak muat satu layar, karena di sini kemungkinan kan pasti ada keyboardnya teman-teman ya. Jadi menggunakan scroll view agar dia bisa di scroll gitu. Dan dalam scroll view saya menambahkan linear layout. Sini isinya edit text semua ya. Jadi ini menyesuaikan ya teman-teman dengan apa aja yang wajib diinputkan oleh user ya. Itu ada di data JSON-nya biasanya. Jadi kalau dia nggak nginputkan ini, misalkan salah satu dari ini tidak ada gitu ya, nah, dia nggak bisa ngirim data karena ini sifatnya wajib diisi teman-teman. Saya scroll pelan-pelan ya. Ini ada edit text, lalu edit kategori ya, enter kategori .id, lalu ada enter wisata name-nya, yaitu nama wisatanya. Saya bikin ini adalah hand itu apa ya,
kalau di webnya itu kayak placeholder gitu kali ya. Oke, lalu deskripsinya apa, di sini kotaknya apa, provinsinya provinsi mana, terus alamatnya, waktu buka, latitude ini, longitude, dan URL gambar. Yang di edit text ini masing-masing punya ID-nya masing-masing. Nah, jadi biar dia tidak keliru gitu kan. Misalkan mau manggil edit text yang kategori jadi kita harus menambahkan ID-nya karena ini juga nanti akan dipanggil di dalam backend-nya. Oke, kalau ini sudah, kita close saja. Mungkin activity main-nya ya seperti ini teman-teman ya. Oke. Mungkin kalau kemarin itu udah ada dua ya, API dan juga model. Yang mana model ini adalah dari ketika teman-teman generate JSON itu dia akan membentuk file data item dan juga response list wisata ini. Oke, mungkin ini nggak usah ini diperbaharuin, cuman ada di dalam API yang harus diperbaharuin ya, dalam API service. Mungkin kemarin cuman sampai sini saja ya teman-teman ya, sampai sini saja karena di sini saya akan post ya, yaitu akan menambahkan suatu data maka ditambahkan ya, itu add post, add form, URL encode ini, yang mana value nya adalah add wisata. Nah, kita bisa lihat sendiri ini ada kategori ID yaitu integer tipenya, lalu nama wisata string, harga wisata juga string, deskripsi string, kota string, lalu provinsi string, alamat string, waktu buka string, longitude string, longitude juga string, dan terakhir ada image wisata ya, itu string juga teman-teman. Mungkin ini di API service-nya seperti ini ya, di file API service. Oke, mungkin teman-teman nanti bisa di pause aja, bisa ngikutin saya. Oke, setelah ini selesai, mungkin ini kan tadi sudah dijelaskan ya, lalu saya butuh yang namanya base ya, base presenter. Mungkin isinya seperti ini aja ya. Ini jangan lupa interface. Oh iya, teman-teman bisa bikin package baru, klik kanan. Caranya klik kanan lalu new, di sini ada package. Nah, seperti itu ya, tinggal kita namakan apa. Karena di sini saya namakannya adalah base ya, base. Jadi saya namakan base di sini, lalu enter aja. Dia nanti akan membentuk suatu package baru. Oke, setelah udah di package base, kita klik kanan lagi lalu new Kotlin class file. Nah, yang mana ini adalah suatu interface ya, interface. Lalu kita kasih nama apa ya, nama dari interface itu. Kalau saya adalah base presenter. Ini dalam base presenter ini seperti ini aja teman-teman ya. Kita close lagi, lalu di bagian presenternya. Oke. Di sini ada satu function ya, yang mana ini sorry. Nah, dia mengget semua wisata ya, fun get all wisata. Klik. Oh, ada dua di dalam main activity ya, ada yang line 26 dan line 47. Oke, di sini juga ada function add wisata, yang mana ketika ini adalah suatu function yang parameternya itu ada kategori wisata adalah integer, lalu nama wisata adalah string. Ini adalah penjelasan berarti dari API. Nah, ini ya, jadi ini semua harus diinputkan
menjadi parameter di dalam main construct ini. Jadi disamakan teman-temannya, kalau tipenya integer ya berarti integer gitu, kalau tipenya string berarti string kan. Oke, ini sama ya, sama yang di API service ini. Oke, lalu di main presenter di main presenter ini ada override find all, get all wisata. Ini adalah mengget ya seluruh data wisata. Ini memanggil respons list wisata adalah yang sudah di generate oleh Pojo ya, Pojo generator. Ini dari model ya, package model. Ini juga sama. Lalu ini ada kondisi ya, jika responnya adalah sukses ya, maka itu kodenya adalah 200. Nah, sini kita mempunyai dua variabel yang mana saya namakan variabel MSC atau message sama dengan response titik body ya, titik status. Di sini juga ada ya. Lalu di sini ada kondisi if sukses tidak sama dengan 0, maka kalau sukses ini tidak sama dengan 0 atau kosong, maka mau ngapain gitu kan. Maka di sini ada sebuah variabel yang mana namakan data wisata response data. Oke, data adalah dari response list wisata dari package model yang mana dia akan mengget data item. Oke, jadi seperti itu teman-teman alurnya. Oke, setelah itu jika ini ada else ya, jika salah berarti jika tidak sukses ya. Ini tidak sukses berarti mau ngapain gitu kan. Show message titik string. Oke. Nah, ini juga sama dibikin kayak tadi teman-teman ya, dari API service dan juga main construct. Oke, ini disamakan teman-teman ya, datanya apa saja yang diperlukan dan juga tipenya dari masing-masing data tersebut. Nah, ini dipanggil ya, dipanggil seluruh apa aja yang dibutuhkan ke dalam parameter sini, dalam parameter di main presenter ya. Ada image view, ada image wisata sampai dengan kategori ya, kategori wisata. Oke. Nah, ini kalau ini adalah mengget ya, mengget. Jadi mengambil seluruh datanya dulu. Lalu ini adalah add wisata yang mana dia ketika menambahkan. Nah, ini dibutuhkan ya. Ya, ini kategori wisata harus bentuk tipenya adalah integer. Lalu nama wisata ya harus tipenya string. Jadi tidak boleh ketika misalkan di kategori wisata ini tipenya adalah integer tapi kita masukkan tipe datanya string, maka dia akan tidak akan berfungsi nanti ininya, aplikasinya ya, akan error nantinya. Oke, ini juga sama ya, kita copy dari atas aja.
Oke. Terus ini ada wisata adapter. Oke, ini sebuah tipe kelas ya, adalah namanya wisata adapter. Mana ini untuk list data item dan variabel-variabel ini ya, ini yang dibutuhkan ketika di dalam main activity ya. Apa nih? Nah, untuk view ini adalah ID dari layout. Oke, teman-teman bisa klik kontrol lalu arahkan ke sini, dia akan mengarahkan ke dalam ID sini, item row list. Oke, jadi ini buat mana, sorry tadi bisa adapter. Nah, ini buat menampilkan berarti ya, menampilkan apa aja yang kita ingin ditampilkan, tapi tetap karena di sini banyak yang diperlukan dimasukkan datanya, dia tetap harus dimasukkan walaupun kita hanya manggilin beberapa saja ya. Ini ada hanya gambar lalu nama, kota dan juga provinsinya, walaupun cuma 4 saja, tapi teman-teman harus memasukkan dari datanya itu semuanya teman-teman ya, semuanya harus dimasukkan. Kalau misalkan salah satu tidak dimasukkan, maka dia tidak akan terkirim datanya atau error nantinya. Nah, karena ada satu data yang tidak terisikan. Misalkan di sini open wisatanya yang tidak diisikan oleh teman-teman, atau misalkan 4 bagian ini nih yang tidak diisikan, itu kan tidak diisi oleh teman-teman, maka dia tidak akan mengirimkan. Jangan 4-nya kita tidak masukkan data satu saja, dia tidak akan berhasil untuk menginputkan data. Oke, ini adalah yang kita butuhkan ya. Yang kita butuhkan adalah gambarnya, lalu nama wisatanya, teks wisatanya, lalu nama kota dan juga provinsinya. Ini mungkin juga udah ya dari yang kemarin itu. Ini untuk memanggil nama-nama wisatanya ya, nama wisata, lalu ini kotanya, lalu ini provinsi. Yang mana ini adalah, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa klik kontrol lalu arahkan saja ya. Nah, di sini ya, dari data item ini mana saja yang mau kita tampilkan di layout kita ya, di layout kita. Kalau teman-teman mau menampilkan semua ya, teman-teman harus menambahkan di dalam wisata adapter ini, berarti diinputkan semuanya. Lalu jangan lupa di di dalam layoutnya juga teman-teman harus menambahkan ya, karena dia ini butuh yang namanya ID gitu. Ini kan sudah dibuat nih sebuah variabel yang mana dia akan mengarahkan ke ID ini ya, ID item image wisata gitu. Jadi nanti kalau mau tambahkan 2 lagi, maka tambahkan lagi 2 variabel lagi, yang mana ini ID-nya dia akan muncul di mana gitu kan. Karena saya hanya butuh 4, maka di sini hanya ada 4 ya. Ada teks wisata, teks kota. Ini adalah pemanggilan suatu variabel yang di atas ya, yang di atas. Dan untuk pemanggilan image itu beda lagi teman-teman ya, beda lagi cara memanggil, karena ini adalah gambar ya, jadi beda caranya. Ini mungkin seperti biasa seperti ini. Ini kenapa ada tanda tanya ini misalkan ini adalah 0 ya, dia akan apa persisnya gitu. Dan glide ini adalah untuk menampilkan, ini adalah dependensi untuk menampilkan gambar, yang mana tadi saya sudah menjelaskan di awal ya, dalam Gradle. Lalu di Gradle ini saya menambahkan
ini nih glide ya. Teman-teman bisa cari aja di Chrome atau Microsoft Edge ini, atau dari Mozilla juga ada ya, tinggal teman-teman bisa dicari di sana. Oke. Mungkin itu ya untuk pemanggilan apa aja yang kita butuhkan dipanggil di dalam wisata adapter. Ini saya scroll pelan-pelan ya di wisata adapter biar teman-teman bisa ngikutin codingan saya. Oke. Nah, tadi ini adalah suatu variabel akan mengget ID ya, mengget ID untuk penempatannya ya. Gitu. Misalkan ini kita nggak punya variabelnya, kita langsung panggil ID-nya aja di sini gimana gitu kan. Kita coba aja. Oke, misalkan sini teks wisata, yang mana teks wisata ID-nya adalah item teks wisata. Kita coba item lalu underscore teks wisata. Nah, maka dia akan error ya, karena dia membutuhkan apa namanya ya, harus diubah menjadi variabel terlebih dahulu ya. Oke, kita bisa. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk di wisata adapter. Mungkin saya akan balik lagi ke main presenter, barangkali teman-teman ada yang masih bingung. Saya akan scroll pelan-pelan. Ini kita panggil dari atas ya. Untuk parameter ini kita panggil dari atas di wisata. Maksudnya ini adalah perlu ya, perlu untuk diisikan gitu teman-teman, untuk di add semua datanya baik di kategori wisata dan wisata seperti yang sudah saya jelaskan. Oke. Untuk main presenter seperti itu, lalu di main construct. Oke, mungkin seperti ini saja teman-teman ya, tidak ada ini yang dalam parameter ini adalah penjabaran ya, dari API service ini. Oke. Nah, main construct. Oke, lalu di base nya barangkali teman masih bingung, saya akan buka aja. Simple aja di base presenter ya, hanya seperti ini. Barangkali teman-teman mau custom atau gimana, mau harus ada ikonnya atau apa, bisa di dalam drivable sini. Oke. Ini aja ya untuk post data ya, data API.
kalau kemarin itu hanya ada console file ini aja teman-teman ya, tapi di sini ada tambahan ini teman-teman ya, get in receptor oke HTTP client, karena dia akan menambahkan suatu data. Oke, saya akan pause dulu di sini, teman-teman bisa ikutin dulu ya. Service ini udah tidak ada penambahan kecuali ini aja ya. Apa lagi ya, mungkin di layoutnya aja sih yang penting ya. Ini jangan lupa dimasukkan seluruh ID nya ya, karena kalau nggak ada ID nya dia tidak akan bisa ngirim data teman-teman. Jadi semua di sini dia memiliki ID nya masing-masing. Ya, jadi ini apa aja yang diperlukan, yang wajib banget diisi, karena kalau tidak diisi dia tidak akan bisa mengirimkan sebuah data gitu. Maka di sini dia harus punya formnya masing-masing ya. Nah, sini adalah edit text saya ya. Saya itu apa namanya? Makanya edit text karena dia biar agar bisa diedit ya, lalu biar bisa dikirimkan gitu. Dia memiliki ID gitu. Kalau misalkan text view ya dia hanya sebuah teks ya, tidak bisa mengirimkan, tidak bisa menginputkan suatu data, makanya saya menggunakannya edit text gitu ya. Kalau enggak teman-teman bisa coba aja, kalau nggak percaya bisa menggunakan image view atau text view, karena edit text ini ya fungsinya itu ya untuk mengedit ya, untuk memasukkan suatu data. Ya mungkin itu saja teman-temannya untuk video tutorial saya kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.